Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya. Happy Family School Board, apa kabar? Kabar baik. Cerah ya, berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Padahal tekanannya cukup besar. Sangat besar. Karena sebenarnya ini adalah membangunkan sebuah kekuatan yang ternyata tertidur cukup lama ya, Happy Family School ini ya. Kekuatan yang secara posisi tuh gila loh. Tengah kota kan. Ya. Lebih tepatnya di jalan apa biar mungkin yang lagi stay tune atau lagi streaming juga bisa lihat. Oke, Happy Family School itu ada 2 building. Oh, 2 building. Ya, 2 building. Jadi building yang pertama itu maksudnya old building ya. Itu yang pertama kali Happy Family itu ada itu di Jalan Embong Sawo. Di Embong Sawo. Nomor 2 kafling 3 sampai 7. Oke. Nah, itu ada KG playgroup ya, playgroup dengan baby class gitu, betul, ya, kindergarten. terus sama primary. Oke. Nah kemudian setelah 6 tahun kemudian, setelah ada primary, kita kan buka SMP. Betul, sudah 6 tahun udah mencetak nih alumni nih. Ya, benar, junior high. Junior high. Lalu kita bangun gedung yang ada di Jalan Taman Ais Nasution nomor 35. Bayangin 2 tempat yang ada di tengah kota, center of the city. Ya. Itu kita bangun 12 lantai yang diperuntukkan memang untuk junior high dan senior high. Wow. Dan tahun ini kita buka promosi untuk senior high yang nantinya itu akan berjalan di 2021 sampai 2022. Wih, gila. Jadi kalau kita ngomong secara location itu strength-nya udah kuat sekali karena bisa dijangkau dengan gampang sekali melalui media apapun. Bahkan kalau saya pagi gitu naik sepeda itu Surabaya Bis lewat depannya tuh. Seandainya malas antar jemput, tinggal nukarin botol, naik itu bisa tinggal nyebrang aja udah. Beres banget tuh. Ya, tapi anak sekarang kan sekolah nggak naik bus kan? Betul, enggak. Kalau misalnya mereka sampai gini-gini susah, akses susah apanya tuh. Surabaya Bus tiap jam ada keliling di situ. Makanya saya bilang itu adalah suatu kekuatan tersendiri. Belum lagi motonya apa itu? Happy Family School tuh? Rise Up Divine Generation. Rise Up Divine Generation. Jadi kita bisa membangun adalah generasi-generasi ilahi, generasi-generasi yang bukan cuma pintar tapi punya moral. Betul. Itu yang susah. Ya. Oke, terus kita ngomong bahwa Happy Family School setelah 6 tahun sekarang memindahkan istilahnya junior high dan senior high di gedung yang baru. Berarti banyak sekali program-program yang terjadi mulai dari istilahnya TK atau kindergarten sampai ke nanti ke junior dan maupun senior high berarti ya. Iya, betul. Gitu. Jadi gini, kita membangun sekolah itu dengan visi dan misi yang sangat jelas ya, di mana visi kita itu Christian education ya, membangun karakter di mana moto kita juga Rise Up Divine Generation. Itu apa sih? Yaitu kita ingin membangun anak-anak itu memiliki karakter Kristus. Tentunya dengan iman Kristen ya. Jadi dia tidak hanya pandai secara logika ya, akademik ya, tetapi dia juga pandai secara spiritual. Jadi karakternya itu yang karakter yang akan membentuk si anak ini. Benar. Jadi menurut saya gini ya, keberhasilan seorang anak itu ditentukan dari karakter anak itu sendiri. Saya setuju, betul. Gitu. Karena kadang-kadang saya lihat kalau misalnya dia itu ada anak yang pinter secara akademis, logika, nanti setelah lulus paling kerja ikut orang gitu loh. Tapi ketika dia punya karakter, dia bisa maintain networknya, dia bisa menciptakan circle yang positif, dia ditaruh dalam kondisi tergencet pun, kan dulu kalau kita lihat kalau kita kirim lamaran kerja pasti ada aja bersedia bekerja dalam tekanan. Kalau dia nggak punya karakter, saya yakin ambiar udah pasti. Iya betul gitu. Betul. Jadi tentunya begini ya. Happy Family itu tidak hanya mau mencetak anak-anak secara akademik, tetapi kita mementingkan bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak itu diciptakan Tuhan dengan karya Tuhan, memiliki talenta yang berbeda-beda. Dari keunikan itu kita akan istilahnya itu
menggali potensi yang ada di dalam diri anak itu supaya anak itu menjadi dirinya sendiri sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Betul. Kita nggak bisa paksa anak itu harus harus akademik. Tetapi kalau dia memiliki potensi yang lain di sport mungkin Kokoyo kan juga betul. ahli basket ya. Bodoh tapi masih bisa bergerak lah. Ya, mungkin dia juga ahli di dalam sport ya. Betul. Saya berpikir begini, bukan berarti orang yang tidak bisa akademik itu tidak bisa cari kerja. Oh iya. Ya kan? Saya setuju itu. Tetapi ada anak yang memang keahliannya di bidang olahraga dan dia berhasil di situ. Karena banyak sekali contoh-contohnya ya. Banyak juga teman saya juga punya anak. Anaknya dari kecil tuh suka main bola. Iya. Ya kebetulan papanya sih orang bule. Kalau orang bule itu beda sama orang Asia. Bener. Kalau orang bule itu dia itu lebih memikirkan anak itu sukanya apa dan dia akan dorong anak itu seperti apa. Seperti anak itu sendiri Western mau. culture tuh mempertajam kelebihan. Betul. Kalau si Eastern culture lebih banyak mempertajam kelemahan orang. Wah nggak bisa matematika nih, yuk les. Padahal dia sukanya adalah nyanyi misalnya. Ya betul. Jadi buktinya anaknya teman saya itu berhasil. Dia menjadi sepak bola ya. Dulu pernah masuk di U19. Wow. Lalu setelah itu dia keluar di hire sama Barito Putra di Banjarmasin. Lalu sekarang di hire di Bali Club. Saya nggak tahu apa itu ya. Yang saya tahu, waduh ininya lumayan. Bener. Duitnya lumayan besar. Betul. Karena kebetulan dia punya tampang oke. Jadi dia juga dikontrak sama kayak endorse iklan itu. Betul. Jadi ada sabun cuci muka lah, sepatu, baju sport atau apa itu yang untuk pegel-pegel itu. Minyak panas-panas tuh. Iya, itu di-endorse semua dan menghasilkan uang lebih banyak daripada, belum tentu ya, maksudnya gini, orang-orang yang kerja kantoran itu lebih banyak daripada dia yang pemain bola. Tingkat stresnya beda. Di sini stres tiap hari kerja, dia cuma tanding seminggu sekali, yang lainnya latihan. Benar. Hobi lagi dia, maksudnya kayak hobi yang dibayar. Saya setuju kalau misalnya kayak orang nyanyi ya kan, kadang-kadang kita nggak bisa mikir bahwa ini kok bisa ya si Agnes Monica nyanyi cuma 5 lagu hampir 500 miliar tindakannya. Betul. Makanya ini saya kerja ngoyo sampai 10 tahun belum tentu nyampe tuh 500 miliar. Nah, bedanya di situ. Jadi kita lebih fokus pada ini ya. Talenta anak itu seperti apa. Kita akan dorong, gali potensi si anak untuk menghasilkan sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Iya. Saya sempat lihat beberapa video yang ditampilkan ketika mereka tampil dan ketika mereka waktu acara Natal juga muncul. Saya pikir, wah ini anak-anak asik ya gitu loh. Mereka ada beban pelajarannya sama dengan sekolah lain. Maksudnya kurikulumnya bukan yang ecek-ecek atau gimana, tapi mereka ditambah dengan mereka bisa ngedance keren itu. Mereka menciptakan format sendiri, koreo sendiri. Benar. Itu saya pikir ada anak juga yang suka ini ya, musik ya, ahli musik. Saya tahu dari salah satu teman saya bilang gini, anakku ini loh sekolah ini ya kalau akademik aduh amburadul. Dia sukanya tuh main musik. Jadi gimana ini ya? Saya sampai udah kamu nggak boleh main musik, kamu harus belajar. Saya bilang ya kasihan si anak. Anak itu akan stres. Betul. Karena dia itu senangnya di musik. Menurut saya begini ya. Oke lah, memang pendidikan itu penting, perlu. Betul. Karena apa? Karena itu adalah sebuah tuntutan ya. Benar. Dia harus naik sebagai istilahnya gini. Kalau dia pegang ijazah, artinya dia sudah menyelesaikan akademiknya, ya kan. Walaupun nilainya pas-pasan, cuma bisa naik, nggak apa-apa. Tetapi kita juga dorong dia, si anak ini bermain musik sesuai dengan talentanya dia, maka dia juga akan berhasil. Betul. Iya kan. Jadi jangan istilahnya jangan di-cut. Betul, jangan dibonsai nih skill musiknya. Benar. Ketika itu malah dia depresi bisa-bisa. Nilainya tambah turun lagi. Benar, karena dia stres, dia rasa gini, sudah aku nggak mau main musik, aku juga nggak mau belajar. Iya, betul. Nah, kalau anak sudah seperti itu, kita orang tua itu nggak bisa ngapa-ngapain loh. Betul. Ya kan, mesinnya udah dikunci, udah nggak bisa pukul, nggak bisa apa, kan nggak mungkin gitu loh.
ya kan? Benar. Jadi kalau misalnya pun dia dibebaskan bermain musik, kita kasih tantangan. Nilaimu mat yang kemarin 6, 7 ya sekarang ya. Jadi boleh main musik tapi nilainya kudu 7. Jadi bersamaan. Gitu. Hard skill, soft skill, life skill bisa bergerak bersama. Benar. Yang penting itu anak itu nggak sampai ketinggalan kelas lah. Benar. Dia bisa pas naik kelas. Oke. Kita coba breakdown satu persatu. Kita mulai ke playgroup lah kindergarten yang konon katanya pakai Fun Kids system. Betul. Saya bongkar di sini. Ternyata Fun Kids itu ada singkatannya, ada fun, unique, nurturing, genuine, accomplish dan segala macamnya nih. Ada. Silakan di Google aja Fun Kids itu seperti apa. Iya. Apa istimewanya Fun Kids system ini? Jadi gini, Fun Kids ini memang sistem yang cukup terkenal ya di Malaysia. Bahkan di Indonesia ini cuman ada, kalau nggak salah cuman ada 3. Dan 1 di Jakarta, mungkin 1 di Medan, 1 di Surabaya. Oh, cuman satunya di Jawa Timur berarti? Benar, satu-satunya di Jawa Timur. Dan saya melihat bahwa sistem Fun Kids ini itu kan kalau kita melihat sistemnya saja, tidak melihat hasilnya, percuma. Jadi saya melihat bahwa anak-anak ini diajar bagaimana dia, misalkan contoh ya, dalam bahasa Inggris ya. Nah, dia itu diajar dengan sistem fonik. Bagaimana sih sistem fonik itu seperti saya apa? Penasaran ini. Nah, saya juga pengen tahu sistem fonik ini seperti apa. Benar. Nah, setelah saya melihat bagaimana cara guru-guru ini mengajar, itu seperti kayak misalkan ya, kita ngajar anak dengan jadi huruf per huruf. Jadi setiap huruf itu keluar bunyinya seperti apa. Jadi nanti kalau digabung keluar bunyinya seperti apa. Ya, jadi makanya lafalnya anak itu istilahnya slangnya ya, itu bagus. Jadi slang yang keluar bahasanya itu sesuai dengan memang aslinya bahasa Inggris seperti itu. Jadi itu namanya sistem fonik. Nah, keunggulan yang lain kita juga pakai maths-nya itu ya, kita pakai sistem Montessori. Nah, sistem Montessori itu seperti apa sih? Ada alat peraganya. Jadi seperti anak-anak kindergarten ya, playgroup itu. Jadi kalau berhitung itu kan nggak bisa ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3. Mereka nggak mengerti. Betul. Tetapi kalau kita menggunakan barang mainan gitu ya, kita kasih satu misalkan mainan berupa buah gitu ya. Ini buah ya, ini buahnya ini berapa? 1. Ini ada lagi buah. Ini ada berapa? 2 gitu. Jadi anak itu diajar untuk memahami 1 itu berapa, 2 itu berapa, 3 itu berapa. Learning by experiencing. Jadi bukan cuma by studying tapi merasakan. Benar. Ini ada coklat nih, ini 1. Ya, coklatnya berapa yang diterima? 1 atau 2, dia kan akan mikir gini, itu berapa? Nah, logikanya dia jalan, logikanya dia itu bereksplorasi gitu loh. Jadi kita lebih memfokuskan anak itu untuk thinking. Jadi bukan anak itu menghafal, oh ini kalau ini 1, kalau ini 2, bukan. Betul. Tetapi anak itu bisa istilahnya itu melogika dengan sendirinya. Benar gitu. Berarti kan ada 3. Kreativitasnya dia jalan gitu. Nggak cuma 1 tambah 1 tambah 1, tapi wah ini jeruknya 3 nih ya. Dia bisa ngomong gitu padahal cuma sekedar melihat ya. Dan rata-rata lulusan dari kita ya kindergarten. Biasanya KGA, KGB gitu ya. Lulusan dari kindergarten B itu ya sudah bisa baca tulis. Wow. Sudah bisa baca tulis, sudah bisa membaca dalam bahasa Inggris dan mengerti artinya. Jadi tidak hanya membaca tapi dia mengerti artinya. Sebab saya punya experience begini. Sebelum saya masuk di dalam Happy Family School, itu saya punya teman cucunya itu sekolah di Happy Family School. Nah waktu itu kalau nggak salah masih kindergarten KGA ya. Terus saya ketemu, saya ajak bicara dalam bahasa Inggris. Nah dia itu terus respon. Apapun yang saya tanyakan dia respon. Karena saya sering bertanya, akhirnya dia cerita-cerita sendiri. Dia punya akuarium, punya ikannya apa. Nah dari situ saya melihat bahwa oh, ini anak ini nangkep bahasa Inggrisnya itu jalan gitu loh. Maksudnya dia itu kan nggak gampang ya. Anak itu bisa bahasa Inggris mungkin ini water, ini chair, ini. Tapi kalau dia suruh bercerita belum tentu bisa. Tapi ini anak bisa bercerita. Artinya pelajaran yang diterima
dari sistem Fun Kit ini berhasil. Dan satu lagi saya lihat bahwa dia confidence ya. Maksudnya nggak cuma sekedar menjawab, tapi dia juga bisa bercerita. Dia confident langsung. Iya, dia bisa cerita akuariumnya punya berapa ikan, macamnya berapa, ada warna apa. Dia bisa cerita dengan detail. Itu yang saya keren ya gitu loh. Nih anak itu masih umur berapa? 4 tahun apa? Iya, gitu. 4 menuju 5 kalau KGA seperti itu. Gitu. Nah, itu salah satu metode atau sistem yang dibawa oleh Happy Family School di kindergarten dengan Fun Kit System. Ya. Dan apakah di Malaysia memang benar-benar booming sistem ini? Kalau Malaysia itu banyak ya, banyak sekali sekolah-sekolah bagus. Betul. Tapi pada saat itu HFS memilih pakai sistem ini aja. Karena istilahnya bisa diaplikasikan juga bukan budaya Indonesia. Ya, itu seperti gitu ya. Kayak istilahnya gini loh. Kita ini kan kepengennya itu anak itu berpikir, bukan menghafal. Yes. Nah, jadi mungkin sistem ini adalah salah satu yang cocok buat Happy Family School. Oke. Dan ternyata sudah melahirkan lulusan-lulusan dari kindergarten ini yang akhirnya masuk ke SD atau primary. Dan di SD itu pelajarannya itu ada berkesinambungan ya dari memang di SD kita kan tidak pakai sistem Fun Kit lagi. Tetapi kita harus menyesuaikan bahwa anak-anak yang lulusan dari KGB dengan sistemnya Fun Kit itu kan harus diakomodir di primary di SD, betul. Di SD, ya kan. Kalau enggak, nih anak ini mentah kan berhenti di tengah jalan. Iya, jadi harus diakomodir sampai di SD pun kita sesuaikan dengan kebutuhan si anak. Nah, kalau misalnya kita ngomong dengan metode seperti itu, apakah dengan dari tempat lain yang masuk ke HFS juga butuh adaptasi ya dengan program karena betul. Jadi biasanya begini, kalau ada dari sekolah lain ya masuk primary 1 SD kelas 1, biasanya memang kita tes dulu. Nah, tes itu sebetulnya ya tes formalitas untuk melihat kemampuan si anak ini bagaimana. Menurut saya begini ya, walaupun di sekolah lain atau dia dari kindergarten yang lain, belum tentu misalkan waktu dites dia nggak bisa bahasa Inggris atau tidak bisa menulis atau tidak bisa membaca. Belum tentu si anak ini dalam artian tidak smart, tidak. Tapi hanya karena anak ini belum diajarkan. Nah, nanti dari tes itu kita akan tahu seberapa istilahnya itu potensinya atau anak ini punya kemampuan sampai di mana. Betul. Kalau itu tes itu sudah kita tahu, nanti gurunya yang akan menyesuaikan anak ini. Misalkan anak ini belum bisa membaca, jadi dia harus kuatin anak ini supaya bisa membaca. Gitu. Jadi anak ini belum bisa berhitung, ya nanti gurunya yang bisa istilahnya memandu dia supaya dia bisa berhitung. Tetap memakai kurikulum dari Dignas sendiri ya di primary ini dan ditambahkan dengan banyak sekali add-on yang berguna juga buat pertumbuhan anak ini ketika dia ada di basic, istilahnya pendidikan dasar di sekolah dasar seperti itu ya. Kita juga pakai buku Cambridge ya. Kita jadi kita ada pakai ini ya. Kita pakai buku Cambridge itu hanya di Science, Maths dan Inggris. Dan ada tambahan bahasa Mandarin. Jadi kekuatan kita di 4 ini. Gitu. Memang anak-anak yang lulusan dari Happy Family School itu pasti bisa bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, itu sudah pasti karena memang itu diajarkan. Dan selama ini memang kayak guru Mandarin ya. Saya juga memilihnya juga guru yang ini ya, tidak asal-asalan mengajar ya. Betul. Tetapi guru-guru yang memang dia itu punya keahlian mengajar bahasa Mandarin. Jadi guru kita itu ada 3 guru bahasa Mandarin, itu yang 2 itu memang sekolah di lulusan sono lah istilahnya. Ya, sekolahnya kuliahnya itu di Indonesia di Surabaya, tapi dia juga ada kayak semacam bahasa ke situ. Ke China ya. Bukan pertukaran, memang programnya dia harus dikirim ke China. Kadang-kadang ada 2 tahun di sini, 2 tahun di sana. Betul. Jadi kan otomatis dia kan slangnya juga dia belajar dari sana juga. Dan ada satu lagi juga lulusan Taiwan. Kenapa saya memilih yang seperti itu? Karena saya mau benar-benar si anak ini belajar dengan slang yang benar.
Jangan sampai dia bisa Mandarin sampai di China atau di Taiwan yang diajak ngomong nggak ngerti. Semua apa-apa ya kan pasti gitu. Ya soalnya pakai levelnya kayak pasaran punya kan. Paling tidak anak ini berbicara dengan bahasa yang benar. Ya. Gitu. Itu yang paling seperti penting bahasa sih. Inggris, kenapa kita menggunakan fonik? Ya karena supaya anak ini cara mengeluarkan kata-kata atau bahasanya itu benar gitu loh. Bersuaranya, aksennya, intonasinya juga bisa oke banget. Masih di Happy Talk bersama dari Happy Family Center. Buat semua sahabat terima, misal benar nggak sih bahwa orang yang mengalami gangguan mental semakin banyak di masa pandemi COVID-19? Nah untuk itu ikuti webinar kita Mental Health for Family, Happy Mom, Happy Family di YouTube channel Prima Radio Surabaya 103,8 FM Selasa 22 September 2020 mulai jam 1 siang bersama model dan seleb mom Nadia Wulan dan juga Direktur dari Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya, Dr. Eko Wahyu Agustin dan saya sebagai hostnya nanti. Investasi hanya 30.000 per orang atau 100.000 per 4 orang dari satu komunitas. Nanti investasi itu akan mendapatkan voucher diskon 50% untuk rapid test COVID-19, e-voucher Cheers Alkaline Water Rp580.000, ini 30.000 dapatnya 580, bayangin. Paket produk dari Nestle Bear Brand, paket produk dari Viva Cosmetic, voucher treatment Alana Beauty House, voucher perawatan mobil Fit Gloss dari UMC Suzuki sampai Rp1.000.000, dan e-certificate. Door prize banyak. Sebagai door prize utamanya nanti ada premium suitcase dari XL Prioritas. Info pendaftaran silakan kontak ke 031 7388 500 7388 500 maupun juga di 0811 30 10 38 gitu. Webinar ini didukung oleh Alana Beauty House, Cheers Alkaline Water, Greenbox Cafe, tadi saya di-mention nama Greenbox Cafe, Nestle Bear Brand, Omah Tuna, Orlin Boutique, Suzuki UMC Maijen Sungkono. Apa kabar teman-teman Suzuki UMC Maijen Sungkono, Viva Cosmetic dan Excel Prioritas dipersembahkan oleh Rumah Sakit Wiyung Sejahtera dan 103,8 Prima Radio Surabaya. Kembali lagi di Happy Family School bersama dengan Herlina Joni. Oke, selain itu dari primary sendiri ini kan udah bisa open enrollment ya, kalau bisa misalnya bulan-bulan berem ini biasanya bisa Benar. Jadi di bulan September ini kita buka early bird. Early bird biasanya ini orang tua paling suka early bird. Bener. Karena biasanya harganya jauh banget dibandingkan dengan normal price. Gitu. Jadi untuk playgroup kindergarten, jadi PSKG ya, kita buka di harga 10 juta. Tapi sekolahnya kan 4 tahun ya. 4 tahun. Nah, itu 10 juta di bulan September saja. Bulan depan naik pasti. Jadi untuk Oktober sampai Desember naik 2,5 juta. Jadi nanti 12,5. Terus nanti itu gelombang 1 ya. Nanti ada gelombang kedua, itu naik lagi di Januari sampai Maret, gelombang kedua, jadi harganya 15 juta. Wah, sayang terus sekali. Nanti di gelombang ketiga, April sampai Juni, itu jadi 17 normal juta. Normal price-nya di situ nanti ya. Tetapi itu bukan normal price. Bukan normal price. Bukan. Jadi walaupun sampai daftar terakhir itu kita masih diskon 50%-an kira-kira. Wow. Kenapa kita buka dengan harga itu? Karena kita menyadari kita ini di musim pandemi. Iya. Ya kan? Banyak orang yang secara ekonomi susah. Betul. Tetapi mereka harus tetap menyekolahkan anaknya. Dan mereka harus mencari sekolah yang terbaik buat anaknya. Betul. Gitu. Kebutuhan sekolah ini kan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Iya. Betul. Anak mau tidak mau harus sekolah. Harus. Nah, disinilah Happy Family School hadir untuk bisa menjadikan solusi buat para orang tua yang kepingin tetap menyekolahkan anak di sekolah yang baik, Christian education sesuai dengan keinginan orang tua. Betul. Tetapi dengan harga terjangkau. Apalagi di musim pandemi ini. Bener. Gitu. Ada sisi empati dari Happy Family School yang memberikan istilahnya dengan ada early bird plus ada diskonnya pula. Benar, karena itu juga sebagian dari misi Happy Family School ya, menjangkau banyak anak yang memang anak-anak itu punya potensi untuk bisa kita istilahnya kita create ya anak itu untuk menjadi sesuatu yang mulia lah ya, pada akhirnya itu membanggakan gitu. Nah, untuk yang primary itu juga sekolahnya 6 tahun. Kita juga buka harga 10 juta. Ya, kita juga harga early bird ya.
Tahu gitu masuk situ nih anak saya. Ya, kenaikannya juga sama. Sama ya. Nanti gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan pada akhirnya terakhir 17.500.000. Oke. Dan kemudian kita juga buka untuk junior high. Junior high. Nah, ini harganya fantastis. Ini bangunan baru loh. Ya, saya sudah ke situ baru. Terus City View. Wah, Surabaya City View dan keren banget. Berapa ini? Saya lihat tuh kadang-kadang minder loh. Masuk aja udah pakai lift. Wah, pakai lift ya. Ya, gedungnya keren banget ya. Bener. Gedungnya keren di tengah kota, fasilitasnya juga akan tersedia banyak ya. Kita punya banyak fasilitas. Jadi mulai fasilitas labnya ya. Kita punya lab biology, kita juga punya lab chemistry, kimia ya. Terus kita juga punya lab fisika. Ada lab fisika juga. Ya, kita juga punya hall multifunction di mana hall itu juga bisa untuk acara-acara sekolah, juga untuk olahraga. Bisa untuk mungkin badminton, juga bisa basket, mungkin pingpong atau futsal, itu bisa digunakan dan itu indoor. Nah, itu. Jangankan di gedung baru, di gedung lama aja saya kadang-kadang suka colong-colong main basket di gedung lama. Wah. Orang-orang kan nggak pernah mikir bahwa di gedung lama mana ada lapangannya. Kok nggak izin ya sama saya? Waduh, bahaya ini. Habis bikin ibadah on air, naik yuk bentar yuk, nembak-nembak sebentar. Saya baru tahu ternyata, wah, oke banget, ada lapangannya dan indoor, ada basket, ada futsal. Untuk itu. Jadi kita punya 2 lapangan ya. Lapangan basketnya itu ada 2. Jadi indoor sama outdoor. Jadi yang tadi di gedung junior high dan senior high itu indoor, benar-benar indoor. Kalau yang di gedung lama yang untuk kindergarten dan primary itu outdoor, tapi semi outdoor. Jadi anak main di atas pun nggak kepanasan. Nggak panasan, ada atapnya, betul. Ya, ada atapnya. Angin-anginnya juga enak karena dia ada di lantai 5 ya. Jadi anak nggak terlalu gerah ya, nggak terlalu kepanasan. Nah, terus kita juga ada medical center yang akan kita siapkan. Terus juga ada ini ruangan art and craft. And craft. Ya, jadi kita kan sistemnya moving class. Jadi anak itu nanti kayak kelasnya kampus ya jadi. Benar. Jadi anak itu enggak bosan hanya di satu ruangan. Iya. Dia bisa berpindah-pindah sesuai dengan pas mata pelajaran apa gitu. Kita juga punya lab komputer dan bahasa. Iya. Jadi nanti anak juga kalau lagi pelajaran komputer atau bahasa kita bawa ke lab komputer dan lab bahasa. Iya. Terus kalau anak itu lagi belajar mengenai art atau art and craft ya, kita bawa anak itu ke ruangan art and craft dan suasananya ya suasana art and craft betul. Seperti itu. Jadi kalau supaya apa? Tujuan kita itu begini, anak itu siap dimanapun dia berada. Jadi itu kan secara tidak langsung mendidik anak siap dalam segala keadaan. Betul. Jadi pada saat dia masuk ke lab biologi, dia sudah tahu bahwa dirinya itu harus fokus pada pelajaran biologi. Betul, tidak yang lain-lain. Betul. Nah, kalau anak itu sedang belajar mengenai art and craft, dia sudah berada di tempat itu dan dia siap untuk melakukan pekerjaannya, proyeknya dia. Dan siap kotor, karena kan pasti banyak hal-hal kotor, ngelem lah, inilah, itulah. Betul. Tapi memang tempatnya gitu kan. Nah, kita juga punya library. Ini yang saya naksir. Nah, library-nya Harry Potter style. Ya, betul. Saya juga ini saya sendiri ya. Saya merasa gini, waduh, tempat favorit saya bakalan di library ini. Iya. Karena kita memfasilitasi library kita itu tidak konservatif ya, itu membosankan buat anak. Ini kan untuk anak remaja SMP dan SMA. Jadi saya benar-benar bikin suasana library itu kayak kafe gitu loh. Kayak kafe. Jadi kesannya anak itu rasa kayak nyaman di situ. Benar-benar masuk itu suasananya itu suasana kafe gitu loh. Nah, tetapi anak juga akan belajar di sana juga kalau dia misalkan bikin satu project gitu ya. Bikin satu kelompok grup mengerjakan proyek, kita sediakan meja-mejanya. Jadi misalkan satu kelompok bisa 8 orang gitu ya. Gede, ada betul. Ada tempatnya. Jadi anak-anak dibuat senyaman mungkin, tetapi istilahnya itu dibikin
otaknya bekerja gitu loh. Jadi tidak hanya menikmati suasana, tetapi anak itu juga mendapatkan sesuatu knowledge dari library itu. Jadi mungkin anak yang tadinya nggak suka baca, gara-gara library-nya fancy, gara-gara library-nya itu menyenangkan, jadi ya udahlah baca-bacalah. Lama-lama nyandu, karena zaman kita muda dulu kan ada tuh program dari pemerintah Gemar Membaca. Setiap kali saya ke library pemerintah, saya tuh enek karena apa? Bau debu, bukunya tidak tertata dengan rapi, librariannya jahat. Ini kemarin saya masuk tuh depan librarian, tempatnya librarian itu kayak lobby, kayak resepsionis hotel. Benar. Loh, kok keren nih? Kok keren banget ini ada library, kayak ada resepsionisnya sendiri. Terus masuk tuh udah suasananya udah ada cafe banget. Terus terang itu style saya. Asik. Dan di pojokan ada kayak mini auditorium, kayak ada trap-trapnya. Benar. Kita juga ada mini auditorium. Itu tujuannya itu untuk telling story ya. Mungkin kita juga panggil narasumber dari luar juga bisa di sana. Anak-anak juga kalau presentasi juga di sana, atau anak-anak lihat film. Jadi mungkin film sejarah ya, history mengenai Martin Luther atau apa. Nah, nanti mereka juga bisa bereksplorasi mengenai. Jadi pelajaran sejarah tidak membosankan. Iya, betul. Jadi dia tahu tokoh-tokoh, mungkin ya waktu pelajaran agama dia tahu tokoh-tokoh agama siapa aja. Mungkin kalau sejarah dia tahu tokoh-tokoh sejarah itu siapa gitu. Jadi dibuat semenarik mungkin ya. Gitu modelnya podium dan bagus banget buat sahabat Prima mungkin yang lagi nonton di Facebook maupun yang ada di Instagram maupun yang lagi mendengarkan via streaming. Saya benar-benar kaget, wah kayaknya ada trap-trapnya. Saya pikir wah ini seandainya bisa ada books clubnya, terus autornya didatengin gitu bercerita soal bukunya, itu pas banget suasananya. Rencana kedepannya saya mau library itu juga diikutkan lomba library. Oh iya dalam library nasional tuh ada. Ya kalau lomba library kan pasti ada persyaratan. Nah makanya kita mengikuti persyaratan itu. Standar persyaratan library itu seperti apa kita ikutin supaya nanti jangan waktu mau lomba baru cari ini. Enggak, saya sudah siapkan dari awal ya. Dari awal. Biar enggak istilahnya kayak gupuh di titik-titik. Nah, kalau sudah sedemikian kerennya dan bagusnya, early bird ini berapa duit nih? 5 juta. Serius? Iya, untuk SMP early bird di bulan September hanya 5 juta. 5 juta? Iya. Hanya 5 juta. Itu sama sepeda saya mahalan sepeda. Mahalan sih. Iya, mahalan sepeda saya bener. Wah, ketahuan kamu kaya banget ya. Sepedanya lama gitu. Cuma saya pikir seriusan 5 juta. Iya, karena memang benar-benar itu harga pandemi ya, istilahnya gini ya. Kita benar-benar ingin membantu ya orang tua di mana di musim pandemi ini banyak orang juga berat ya untuk ini keluar uang lebih lah. Benar. Mana ada orang sekolah bagus dengan harga murah? Iya nggak ada. Kecuali kalau tujuannya memang misi dan membantu. Dan itu jarang sekali. Nah itu. Jadi kita benar-benar Happy Family hadir untuk menjadi solusi bagi orang tua yang menginginkan anak di sekolah yang terbaik, tetapi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Nah itu untuk SMP. SMA juga sama. Kita tahun ini buka SMA untuk yang pertama untuk senior high ya. Generasi pertama nih. Generasi pertama. Jadi SMP lulusan pertama, SMA-nya generasi yang pertama. Jadi dibuka SMA juga 5 juta. Murah banget kan? Balik SMA. Iya. Nanti ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang ketiga itu naiknya cuma 2,5 juta, 2,5 juta. Malah lebih murah daripada primary ya. Iya. Benar, dengan fasilitas segitu ya. Jadi saya sangat-sangat optimis ya bahwa Happy Family School ini itu akan menjadi sekolah favorit. Yes, pasti. Bagi anak-anak remaja maupun anak-anak kecil itu tadi. Bagi anak remaja, anak-anak muda, orang tuanya juga. Karena pun misalnya mereka nganterin dan mereka bingung nunggu di mana. Di sekitaran tempat itu ada toko buah terkenal, ada tempat kopi terkenal. Itu seberang kopi, samping toko buah yang terkenal. Loh, tapi jangan salah. Kita juga punya kafetaria, outdoor kafetaria. Dan kafetaria nanti akan disetting seperti kayak benar-benar di kafe.
Jadi anak itu rasa kayak namanya juga anak remaja ya. Betul. Anak remaja sekarang sudah banyak yang ngafe-ngafe kan. Iya pasti. Nah nanti kita juga buat seperti kayak gitu. Jadi anak-anak remaja itu merasa bahwa sekolah itu bukan membuat dia bosan, tetapi sekolah itu seperti rumah keduanya dia. Daripada anak itu keliling-keliling kemana-mana, keluar-keluar nggak jelas, lebih baik dia belajar. Ada one stop education, ada one stop entertainment juga di situ. Benar. Saya kemarin sempat ngintip di area kafetaria itu akan ada mainan foosballnya gitu kah? Yang main sepak bola yang orang-orangannya. Oh enggak, itu nanti untuk di rest area. Jadi kita punya. Waduh, saya pikir itu ditaruh di kafetaria. Jadi sambil mungkin habis makan itu mainan itu. Enggak. Jadi gini, kita punya 2 tempat istirahat. Jadi satu anak-anak itu bisa ke outdoor kafetaria karena benar-benar enak di sana ya, nyaman sekali, angin juga oke, anginnya juga oke, gitu kan. Terus kita juga punya rest area karena kita kan SMP SMA itu punya istirahat 2 kali. Iya betul. Jadi 1 kali untuk makan, 1 kali hanya untuk rest aja. Nah kita sediakan juga di lantai 6 itu ada rest area di mana saya siapkan kan itu mainan bola yang foosball namanya itu. Itu ada pertandingannya loh itu. Itu jadi saya siapkan itu. Dan kemungkinan kalau masih cukup tempatnya kita lihat ya ke depannya seperti apa akan saya tambahkan lagi, yang lain lagi. Dimana supaya anak itu di sela-sela dia stres dengan pelajaran atau pelajaran sudah membuat dia lelah, hektik, pada saat dia rest, benar-benar rest, dia menikmati suasana rest itu. Saya naksir di rest area itu yang ada bean bag itu bisa ditaruh atas, enak tuh ya. Loh, iya. Bean bag itu. Wah. Nah itu memang disediakan di situ. Nanti biar anak-anak santai di sana. Mungkin anak-anak mungkin ya cuma sekedar ngobrol lah ya. Ngobrol sama teman-temannya dengan santai-santai, duduk santai di bean bag-nya kursi-kursi malas bean bag itu. Wah saya lihat ada rest area, tapi naksir bener-bener di area-area kafetaria itu dia ada di lantai 2, terus juga view-nya juga enak, tempatnya juga gini, kita juga memfokuskan begini, kalau kita sudah punya fasilitas-fasilitas yang bagus, fasilitas ini juga tidak terlalu mendukung kalau tidak dibarengi dengan guru-guru yang profesional. Itu ya kan? Jadi saya juga mau guru-gurunya itu juga profesional, di mana guru-guru itu bisa mengajarkan sistem pendidikan milenial. Jadi yang modern, ya kan? Makanya kita tekankan di sini, selain kita juga istilahnya punya core value sebagai Christian education, kita punya yang kita namakan adalah faith ya. First. Yang kita namakan first ya. First itu kan ada F ya. FAITH. F-nya itu adalah faith. Keimanan. Nah, yang kedua adalah I ya. I-nya itu integrity. Integritas. Ya, gitu. Terus R-nya itu respect. Ya. Sekarang ini mulai berkurang tuh respect tuh. Ya, terus yang S-nya itu self control. Nah, yang terakhir T itu truthfulness. Kenapa sih kok dikatakan first dan itu semua ada artinya masing-masing? Ada artinya masing-masing. Kita mau mendidik anak itu punya iman Kristen. Anak itu punya integritas. Anak itu punya respect. Hormat terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua, atau ya pokoknya anak itu punya rasa hormat. Dan kemudian dia punya self control. Sebab anak-anak sekarang ini emosionalnya tidak terkontrol ya. Dia harus punya self control untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah truthfulness. Ini mendidik anak itu jujur apa adanya. Benar. Terus kita juga punya excellencies, yaitu kita sebut salt. Salt itu garam ya. Di mana anak-anak itu juga bisa dari salt ini menggarami, istilahnya itu menjadi garam ya. Bagi kota ini lah minimal, bagi kota ini dia akan jadi contoh, jadi benar, itu yang kita mau ya. Seperti di Alkitab kan menjadi garam dunia ya, menjadi garam untuk menggarami dunia ini. Nah, gini, untuk salt ini S-nya adalah science. Ya, dia juga maksudnya harus pintar secara sains juga. A-nya ini adalah art.
R-nya ini science. Language L itu language. Yeah. Nah, sekarang ini bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu adalah bahasa internasional. Setuju. Jadi kita kuatkan di dua bahasa ini anak-anak. Karena apa? Itu sangat berguna. Yeah. Kalau dia nanti pada saat dia bekerja maupun di Indonesia, di luar negeri, dua bahasa ini pasti tetap terpakai. Yes. Ya kan? Agree. Terus yang terakhir teknologi. Teknologi, benar. Anak-anak harus mengerti teknologi. Iya. Ya kan? Nah, semuanya ini baik first atau SALT ini akan terjadi kalau guru-gurunya itu profesional. Iya. Dalam mengajarkan. Iya. Jadi kita sistemnya itu dynamic learning program, di mana belajar itu tidak statis ya, tapi selalu dinamis, selalu bergerak. Jadi mengikuti zaman. Betul. Sesuai dengan keahlian anak masing-masing. Jadi bukan cuma murid yang belajar, guru pun juga akan belajar untuk menyelami karakter murid, mempertajam keunggulan mereka. Benar. Dan yang terakhir adalah highlight program kita ya, itu adalah entrepreneurship dan leadership. Di mana kita mengharapkan anak-anak itu setelah lulus SMA, kalau dia tidak menginginkan kuliah, itu dia sudah siap, dia itu mau jadi apa. Kita siapkan anak itu punya jiwa entrepreneur dan leadership. Ya paling tidak kalau dia punya jiwa wira swasta, dia juga akan tahu apa yang harus dia lakukan untuk menghasilkan uang dan dia bisa mandiri. Betul. Ya kan? Bukan berarti yang kuliah saja yang berhasil. Tetapi yang tidak kuliah pun kalau dia punya jiwa entrepreneur, dia juga bisa menghasilkan sesuatu. Betul. Dan yang juga ada jiwa leadership. Kenapa leadership ini harus ada? Karena satu kali kelak anak-anak ini juga menjadi kalau yang cowok biasa jadi suami atau bapak rumah tangga. Nah, paling tidak dia juga bisa memimpin keluarganya. Betul. Kalau perempuan, cewek mungkin dia juga paling tidak kalau dia punya karyawan, dia punya sebagai ibu rumah tangga, dia juga bisa memimpin keluarganya. Tetangga-tetangganya pas arisan, ya. Jadi terlebih kalau dia menjadi seorang businessman, seorang karir, jadi dia harus punya jiwa leadership. Berarti secara nggak langsung ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang memang walaupun berbasis nasional tapi mempunyai istilahnya value-nya atau mungkin kekuatannya adalah internasional punya ya. Bahwa ketika pun mereka lulus mau ke luar negeri pun mereka sudah disiapkan dasarnya dari junior high maupun senior high. Ya, karena mau tidak mau kita ini kan istilahnya gini, pengaruh dari luar itu juga akan mempengaruhi pendidikan secara tidak langsung. Pasti. Ya kan, jadi anak itu harus siap, harus siap dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun. Betul. Gitu. Jadi kita lebih memfokuskan anak itu bisa mandiri, tahu apa yang dia mau, tahu targetnya yang akan dia capai. Yang penting anak itu berhasil. Dengan apa yang ada di dalam dirinya. Betul. Dan Happy Family School akan memfasilitasi itu semua. Dan untuk istilahnya primary itu dan kindergarten 4 tahun, 6 tahun 10 juta rupiah saja ini mumpung early bird. Sementara junior high dan senior high ini kok 5 juta. Kok murah zaman ini ya daripada zaman saya. Benar. Dan terus terang aja kita sudah terima pendaftaran lumayan banyak ya. Dari sekolah-sekolah lain juga, dari internal kita sendiri juga ada. Jadi saya sangat-sangat optimis bahwa Happy Family School ini juga akan menjadi salah satu sekolah favorit buat anak-anak. Pastinya akan jadi sekolah favorit karena biasanya mereka pada saling membanggakan kelebihan sekolah masing-masing melalui fasilitasnya. Sementara dengan harga yang sangat-sangat terjangkau sekali, fasilitas yang didapat adalah fasilitas yang harga yang tidak terjangkau itu tadi. Loh, sampai ada salah satu orang tua murid ya dari sekolah lain daftar, itu kan telepon teman-temannya. Terus dia bilang gini, masa sih cuma 5 juta? Masa sih? Iya, coba kalau nggak percaya ke sana aja, tanya sendiri. Betul. Ya langsung datang, daftar, bayar. Nah. 5 juta. Dan satu lagi,
Saya memfasilitasi kalau orang tua punya kartu kredit Bank Niaga ya. Sebentar, ini pasti ada cicilan 0% kayaknya. Betul. Jadi Okay. ya dengan kartu kredit Niaga kalau mereka punya, mungkin kan masa pandemik walaupun mengeluarkan uang 5 juta juga ada rasa berat. Betul. Itu bisa cicilan 6 bulan 0%. Kayak gitu. Nanti tinggal hanya bayar apa MDR gitu ya. Kayak gitu. Istilahnya kayak apa ya, uang di depan apa sih istilahnya itu, uang ekstra dikit cuman berapa ratus ribu cuman 0% tapi ya. 5 juta dicicil, bayangin. Iya, ada yang kan 10 juta juga berat, bisa cicil 12 bulan. Betul. Yang penting dia punya kartu itu dan dimanfaatkan. Iya. Gitu. Wah, luar biasa. Oke, sekali lagi kalau misalnya mau tanya atau mau telepon, ada nomor telepon yang bisa dikontak kah untuk Happy Family School? Ada. Nah, kan kadang-kadang orang serius 5 juta kan pada nggak percayaan sih dengan fasilitas yang sudah saya lihat, dan segera nanti akan kita bikinkan vlognya supaya sahabat Prima bisa melihat sendiri bagaimana fasilitas yang ada ini bukan cuma ngecap, tapi benar-benar karena saya udah lihat sendiri. Saya udah mantau sendiri. Bisa dikontak di manakah nomornya? Oke, dengan Miss Irene ya. Miss Irene itu admission kita itu di 0811 352 7979. Enak, 352 7979. 0811 352 7979. Enggak usah dicatat, hafal, gampang nomornya. Ayo besok daftar semuanya. Iya. Karena Oktober udah berubah berarti ya? Iya. Cuman September, kalau misalnya pengen dapetin itu September tinggal berapa hari? Paling sekarang kan tanggal 12 hari. Iya, tinggal 12 hari. 12 hari untuk mendapatkan 5 juta daripada naik di Oktober. Iya. Terus lagian saya membuka ini, istilahnya open house ya. Kan pandemi, mana bisa open house? Mereka by appointment. Iya sih. Berarti memang benar-benar sesuai protokol kesehatan ya? Iya, jadi biasanya orang tua yang kepingin lihat fasilitas, mereka kan bener nggak sih 5 juta ini? Nah, setelah dia datang lihat fasilitasnya, udah nggak pakai lama, nggak pakai nunggu lama, langsung udah bayar aja. Karena benar-benar dia lihat kan fasilitas yang disiapkan oleh Happy Family School. Bener. Itu gitu. Tengah kota dan areanya enak banget dan saya buka kalau mereka orang tua yang kepingin datang visit itu dari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. By appointment itu ada di jam 11. Ada di jam 13, jam 1 siang. Dipecah-pecah memang ya. Supaya... atau jam 2. Jadi kan paling tidak mereka 1 jam ya. Itu nanti mereka datang, lihat, tanya-tanya, ngobrol ya. Protokol kesehatan disediakan, di depan ada Pak Satpam dengan handgunnya, terus ada cuci tangan yang pakai kaki, saya udah mencuci tangan pakai kaki, jadi sabun dan padnya semua pakai kaki. Jadi memang kita benar-benar siapin sih, karena bagaimanapun saya juga harus menjaga kebersihan sekolah ini. Pastinya. Jangan sampai orang yang masuk terus bawa sesuatu ngerepotin banyak orang. Betul. Makanya saya harus siapkan protokol kesehatan. Jadi silakan kontak lagi. Kontaknya tadi di Irene tadi ya 0811 352 7979, bisa juga untuk visit untuk melihat ya. Iya, boleh. By appointment. Betul. Ngajak saya juga nggak apa-apa. Sekalian nanti saya kasih tahu kuliner enak di sekitaran Bang Sao tuh. Oh, terus satu lagi. Apa ini? Ini penting mungkin ya untuk orang tua. Betul. Kita juga ada program scholarship ya, beasiswa. Jadi beasiswa itu biasanya sekolah-sekolah lain itu kan berikan untuk akademik saja. Iya. Tetapi di Happy Family School itu beasiswa tidak hanya diberikan kepada anak yang pintar secara akademik, tetapi misalkan dia pintar di sport. Nah, yang saya tahu ada salah satu anak yang daftar di SMP. Nah, itu juara nasional wushu. Yaitu nanti otomatis itu dapat beasiswa. SPP-nya bisa dipotong sampai 75%. Jadi kita ada tingkatannya ya. Kalau ada tingkatan kota itu mungkin dapat 25%, provinsi 50%, nasional 75%, internasional bisa ngeloyor nih, asik. 100%. Kita akan support. Iya. Gitu. Supaya apa? Anak-anak yang memiliki potensi di luar akademik itu rasa bangga.
Nah, ini kayak misalnya kan Surabaya banyak yang juara piano nih. Benar, ya. Jadi balet. Ya, misalkan dia juara piano tingkat kota, tingkat provinsi apa, ya itu otomatis. Itu yang memang kita sediakan. Itu tujuannya itu adalah appreciate si anak itu. Wow, yeah. Memberikan apresiasi kepada anak itu supaya anak itu merasa bahwa walaupun secara akademiknya dia tidak bisa menyaingi teman-temannya, tetapi dia punya kelebihan yang lain yang diapresiasi oleh Happy Family School. Benar gitu. Jadi benar-benar kita itu membangun si anak itu tidak menjadi anak yang rendah diri karena akademiknya yang kurang atau rata-rata tetapi saja. Dia menjadi anak yang punya pride, kebanggaan di dalam dirinya. Skillnya dihargai di sekolah. Sebab apa? Beasiswa zaman sekarang itu bukan hanya istilahnya gini diberikan kepada orang yang kurang mampu. Tetapi beasiswa yang sekarang ini walaupun orang tuanya itu kaya raya, tetapi kalau anaknya dapat beasiswa, itu suatu kebanggaan buat dia bahwa anakku ini berhasil, anakku ini hebat. Betul. Gitu loh, sampai sekolah kasih beasiswa. Jadi bukan nilainya, bukan uangnya yang di kebanggaannya itu baik si anak, orang tua itu ada rasa bangga. Opanya juga bakal dipamer-pamerin. Benar. Jadi ini yang sedang kita kerjakan. Siap. Gitu. Di Ebong Sawo nomor 2 dan juga di Taman Adi Irma Nasution itu adalah junior high dan senior high-nya. Silakan kalau mau visit, kalau mau itu janjian dulu dengan Irin di 0811 352 7979 termasuk juga untuk istilahnya kalau mau tanya-tanya atau mungkin juga mau mengajukan beasiswa bisa juga melalui nomor itu supaya nanti bisa bertemu. Terima kasih Miss Herlina Joni buat ceritanya. Sudah habis. Oh, cepet banget ya. Saya pikir nanti masih lama ini. Bulan depan ketemu lagi kalau udah naik nih. Ini tinggal 12 hari untuk mendapatkan harga super spesial dan tidak akan ada harga itu lagi di bulan-bulan berikutnya. Bakal naik terus. 12 hari dimanfaatin. Ayo sekarang anaknya Kokoyo. Belum. Masa dipencarin gitu. Eman-eman udah bayar dulu. Mahal lagi. Iya. Itu kalau bayar di sini bisa SD, SMP, SMA tuh. Iya. Ya sudah, terima kasih banyak buat Herlina Joni dan juga Happy Family School. Happy Talk kita tutup sekarang. Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya.